Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh memiliki Engkau Allah sebagai Raja kami. Engkau lah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada. Dan inilah kemurahan Tuhan bagi kami. Inilah kasih karunia dan keajaiban Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan, kami datang untuk beribadah kepadamu. Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam sampai selesai. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan, BR, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hikmat Tuhan menyertai kami dan kami boleh menjadi berkat otoritas Allah turun atas kami. Terima kasih Bapa. Hancurkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kekuatan, kesehatan, stamina tubuh yang baik, sehingga kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Kasih siapa yang luar biasa? Yang luar biasa adalah Yesus, karena Yesus dia adalah yang terlebih besar.
termasuk di Indonesia. Tetapi kita yakin sebab Engkau Tuhan yang menjaga hidupku. Amin. Jangan khawatir. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila kita akan satu ujian, bila kita mau tertuju pada
Kami ingin menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan kepada-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Sampai kepada saat ini ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini mata kami akan tertuju kepada Tuhan. Kami akan memfokuskan diri kepada Tuhan melalui kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL Singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapa, tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, ada satu teguran, ada satu nasihat, ada satu peringatan untuk kami semuanya, supaya kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Tidak ada lain lagi ya Tuhan selain kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Hikmat dan pengurapan Tuhan turun atas kami semuanya, khususnya untuk hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami akan duduk dengan diam dan fokus terhadap firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, puji nama Tuhan. Ya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih, yang rasanya memang kita masih harus menerapkan protokol kesehatan, ya. Ada petugas di sana yang juga memantau kita semuanya, ya, dengan protokol kesehatan itu, saudara ya. Jadi kami masih dibatasi. Rasanya sih ingin memuji Tuhan terus ya, saudara ya. Kami cuma dibatasi paling tidak 3 lagu, saudara ya. Kami juga sebetulnya kepingin ya Bapak Ibu kembali menaikkan pujian. Ya, sudah lama loh ya nggak dengar pujian dari Bapak Ibu. Tapi ya gimana ya saudara ya, kita harus mentaati peraturan itu. Begitu juga dengan penyampaian firman Tuhan, hanya dibatasi kurang lebih 1 jam durasinya. Iman dan taat kepada kehendak Tuhan, ya saudara. Kita akan baca sama-sama di dalam kitab Wahyu yang terakhir sekali di dalam Alkitab kita, Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-10, kemudian lanjut pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-10. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dapat melihatnya di layar LCD ya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Pasal 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Ya, saudara yang kekasih, kita sudah semuanya membaca siapa yang ditentukan untuk ditawan, siapa yang ditentukan untuk dibunuh. Seperti itulah keadaan kehidupan kita. Kehidupan kita itu ditentukan oleh yang menciptakan kita. Kita tidak tahu nanti akhir hidup kita itu bagaimana, ya. Akhir hidup kita itu bagaimana ceritanya kita tidak tahu. Tetapi hidup kita itu ditentukan oleh firman Tuhan. Tuhanlah yang menentukan takdir Tuhan. Bukan nasib, saudara, saya tidak bicara nasib ya, takdir. Kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Ya, saudara, ayat ini ditulis di dalam kitab Wahyu. Kenapa kok ditulis di dalam kitab Wahyu? Saudara, kita tahu bahwa kitab Wahyu itu mencatat atau menulis hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Kapan
akhir zaman itu, saudara, saya beritahu sebagai hamba Tuhan, saya memberitahu sebagai gembala sidang GBI Hermon bahwa akhir zaman itu adalah sekarang. Saat inilah kita sudah berada di ujung-ujungnya akhir zaman. Berarti tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kok tahu? Tanda-tandanya sudah ada. Dan tanda-tanda akhir zaman sudah dicatat juga di dalam Alkitab. Kita melihat, kita merasakan juga bagaimana keadaan dunia sekarang, saudara. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan selalu saya menghimbau kepada seluruh sidang jemaat, ayo kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sudah sedikit lagi waktunya, kita tidak lagi bersantai-santai, saudara. Ya, sekarang ini sudah waktunya, sudah akhir zaman, betul-betul akhir zaman yang sudah ditentukan oleh keadaan waktu, situasi, kondisi seperti itu. Jadi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kepada siapa kita mau lari nanti, saudara? Tidak ada selain hanya kepada Tuhan, ya. Saudara, mengapa ini pun ditulis di dalam Alkitab? Saya berdoa, Tuhan, berikanlah saya apa yang harus saya sampaikan kepada sidang jemaat. Saya sebagai gembala, saudara-saudara sebagai domba-domba. Saya berkata kepada Tuhan, setiap hari saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan kepada domba-domba yang Engkau percayakan? Rumput-rumput apa yang harus saya berikan makan kepada domba-domba? Saya setiap hari harus mencari rumput, tanda kutip. Saya setiap hari harus mencari rumput untuk domba-domba. Jangan sampai domba-domba itu kelaparan, kehausan, tidak dapat makan. Dan rumput-rumput itu tidak asal saja. Oh, tak ambil lain rumput ini. Oh, itu ada yang bagus. Oh, tak ambil. Atau dengan istilah lain, saudara, main jiplak. Saya tidak mau, saudara. Saya tidak mau. Di internet banyak, di Google banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan di mana di internet banyak. Saya tidak mau seperti A, seperti B, seperti C. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah berikan kepada saya sesuai dengan porsi saya dan saya bagikan kepada sidang jemaat Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Mengapa ditulis di sini? Yang penting tadi, ya. Coba kembali lanjut 13 ayat yang ke-10 tadi. Di situ dikatakan ada kata-kata tertulis yang penting. Ya, ini. Yang penting di sini ialah ketambahan. Mengapa saudara ditulis penting, saudara? Ya, artinya berarti harus mendapat perhatian dan benar-benar harus diperhatikan. Kalau namanya harus diperhatikan, saudara, kita harus serius menanggapinya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, yang penting di sini adalah untuk orang-orang kudus. Jadi tidak sembarangan, untuk orang-orang sembarangan tidak, saudara. Yang penting di sini adalah untuk orang-orang kudus. Nah, saudara, siapa orang-orang kudus itu? Orang kudus itu adalah kita, saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dalam Roma pasal 5 tidak usah kita baca, saudara silakan mencatat. Di situ dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kehidupan orang-orang kudus atau orang-orang yang sudah dibenarkan? Bagaimanakah? Bagaimana keadaannya? Saudara, apakah perjalanan hidupnya itu mulus? Apakah kita ini sebagai orang kudus, sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang-orang yang menamakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus, apakah perjalanan hidup kita ini mulus, saudara? Siapa yang berani menjawab? Apakah perjalanan hidup saudara mulus? Bagaimana, saudara? Tidak. Loh, kenapa kok tidak? Tidak. Tidak mulus, tidak enak. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus apa? Pikul salib, menyangkal diri, tidak mulus, saudara.
Ya, perjalanan kita itu banyak tantangan, banyak hambatan, harus dengan penuh perjuangan. Tidak santai-santai, saudara. Enak jadi orang percaya, jadi orang Kristen, percaya, mati, selamat, masuk surga. Tidak seperti itu, saudara. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ada banyak hambatan yang harus kita dapati. Dan harus kita berjuang. Berjuang sampai kita menutup mata. Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa keadaan dunia tidak akan semakin membaik. Semakin buruk keadaannya. Tidak akan semakin membaik. Dan ini sudah terbukti, saudara. Saudara bisa membuktikan bagaimana keadaan dunia sekarang dibanding dengan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Bagaimana dengan keadaan yang sekarang? Wow, sangat berubah. Ya, di mana semuanya akan mengalami dan menuju kepada kesukaran, kesulitan, kesusahan, kejahatan timbul di mana-mana. Kasih manusia akan menjadi tawar. Itu keadaan dunia sekarang, ya saudara. Sekarang bagaimana sikap Tuhan ya, saya tidak berkata sikap kita. Bagaimana sekarang sikap Tuhan terhadap kita, orang-orang kudus sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita pun terimbas ataukah kita berdampak dengan situasi kondisi ini? Bagaimana saudara? Tetap terimbas. Saudara tidak berkata, oh saya anak Tuhan, saya tidak kena semua masalah-masalah di dalam dunia. Siapa bilang saudara? Kita terimbas, kita terdampak. Tetapi kita harus tampil beda. Dan Tuhan menampilkan perbedaan antara kita dengan orang dunia. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, sekalipun kita terimbas, sekalipun kita berdampak dengan keadaan situasi kondisi yang seperti ini, saudara, tetapi ingat saudara bahwa Tuhan tidak menutup mata, Tuhan tidak menutup telinga. Dia selalu memperhatikan, Dia peduli, Dia mengerti, Dia care terhadap kita. Haleluya. Ya, satu ayat firman Tuhan yang selalu mengingatkan, Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B. Ingat saudara, itu harus saudara ingat loh. Biasanya anak sekolah minggu, Yohanes 3 ayat yang ke-16, ingat. Tetapi ini Ibrani 13 ayat yang kelima B, justru untuk di akhir-akhir zaman ini kita harus pegang ayat itu. Harus ada di dalam pikiran kita, harus ada di dalam hati kita. Apa saudara? Ibrani 13 ayat yang kelima B, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu adalah janji Tuhan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Berarti bagaimana saudara? Kita tetap terus digendong sama Tuhan. Ya, kalau kita nakal mungkin kita dijewer. Ya, kalau kita nakal, kita mengalami masalah kita dijewer sama Tuhan, diingatkan, ayo kamu salah. Jadi jangan saudara, kalau kita dijewer sama Tuhan atau kita mengalami apa-apa, Tuhan kejam. Tidak saudara. Tetapi Tuhan mengizinkan kepada kita untuk kita mengalami masalah, karena itulah Tuhan mengasihi kita. Ya, saudara. Jadi sekali lagi saudara, setiap kita orang kudus, orang benar, tidak berarti perjalanan kita mulus, tidak. Ya, ketika kita harus menghadapi satu keadaan yang rasanya tidak mampu rasanya. Oh Tuhan, kenapa begini Tuhan? Saya tidak mampu Tuhan menghadapi ini Tuhan. Silakan saudara berkata seperti itu kepada Tuhan. Menjeritlah, berserulah kepada Tuhan. Tetapi ingat saudara, ketika kita harus menghadapi satu keadaan yang rasanya tidak mampu lagi kita untuk melakukan apa Tuhan, saya harus bagaimana Tuhan, saya harus apa Tuhan. Acap kali itu suatu hati nurani kita berkata seperti itu saudara. Tidak salah saudara, itu kita menjerit kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya
Ketika kita menjerit dan berseru kepada Tuhan, kita tidak mampu, disitulah sesungguhnya Dia ada di sana. Arti di sana, Dia memberikan pertolongan kepada kita. Ya, Dia akan memampukan kita, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan ketika kita harus menghadapi satu kenyataan yang pahit rasanya dalam hidup ini, oh Tuhan, saya pahit Tuhan, saya kecewa Tuhan, saya putus asa Tuhan karena A, B, C, D, E. Saudara, manusia, kita manusia masih bisa seperti itu, saudara. Ya, saudara punya kekasih. Tetapi kita ingat bahwa sesungguhnya Dia pun ada di sana. Dia pun ada bersama-sama dengan kita. Dia memberikan penghiburan kepada kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Saudara punya kekasih. Namun sekarang yang menjadi masalah yang harus diperhatikan, harus kita ingat, harus kita sadar bahwa Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Itu silakan Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Berarti pula, saudara, kita pun harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan kita egois. Saudara, Tuhan lakukanlah bagian yang untuk aku. Ayo Tuhan lakukan, berkati, jaga. Tetapi kita tidak melakukan apa bagian kita. Salah itu, saudara. Salah. Jadi Tuhan melakukan apa bagiannya Tuhan, kita pun melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa bagian kita? Mungkin saudara berkata, apa bagian kita? Saya persembahan sudah, perpuluhan sudah, apalagi ya? Saya sudah loh melakukannya Tuhan. Sesuai dengan Mazmur, Raja Daud berkata, tidak usah dibaca ya, catat saja Mazmur 37 ayat yang kelima. Di situ bahwa ada apa yang menjadi bagiannya Tuhan dan apa juga yang menjadi bagian kita. Tercakup semua di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Pertama, kita harus menyerahkan segenap hidup kita. Termasuk itu masalah persoalan pergumulan kita. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan seluruh hidupmu, serahkan semuanya. Kemudian yang kedua, percayalah kepadanya. Jangan kita menyerahkan tetapi kita tidak percaya. Ya, jadi ada urutannya, jangan dibolak-balik ya saudara ya. Pertama kita harus berserah penuh, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan. Barulah yang ketiga sekarang bagiannya Tuhan. Tuhan akan bertindak. Jangan dibolak-balik. Tuhan, Engkau yang bertindak dulu ya Tuhan ya. Terus bertindak nanti baru aku percaya kepadamu. Salah itu saudara. Ya, baik. Saudara punya kekasih di dalam Tuhan, keadaan situasi dunia tidak akan semakin membaik. Dari mana kita juga tahu? Dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan tidak akan semakin membaik, semakin amburadul keadaan dunia ini, semakin tidak karu-karuan. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33 juga dikatakan bahwa di dalam dunia ini termasuk orang-orang percaya, dalam dunia ini kamu akan mengalami banyak penderitaan, banyak penganiayaan. Tetapi, ada tetapinya saudara, tetapi kuatkanlah hatimu. Minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, Allah El Shaddai, Allah Immanuel, Allah yang memberkati, Allah yang menjaga kita. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, dalam dunia ini kan kita harus memang mengalami banyak penganiayaan dan sengsara, saudara, penderitaan. Ya, jangan kemudian saudara, wes gak jadi orang Kristen, wes gak jadi anak Tuhan, lah ya apa? Jadi anak Tuhan kebanyak penderitaan, penganiayaan. Tidak, kita sudah ditentukan seperti itu, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saat-saat ini, di hari-hari yang terakhir ini, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, ya, bahwa akan banyak hal yang akan terjadi. Ya, ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Di sini semua ditulis.
Firman Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki kepada kita sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta. Tadi dikatakan yang penting di sini, wes tidak yang lain-lainnya, yang penting. Jadi yang penting itu ternyata bukan berkat. Tuhan pokoknya berkat, Tuhan yang penting, baru aku mau ke gereja. Tuhan berkat, pokoknya berkat, baru nanti saya mau aktif. Atau apa ya saudara ya, ya di akhir zaman ini pokoknya Tuhan kasih berkat, ya aku gak apa-apa Tuhan. Jangan seperti itu saudara. Apapun situasi kondisi yang terjadi sekarang ini saudara, firman Tuhan mengingatkan yang penting adalah ketabahan, ketekunan, iman atau percaya, dan yang keempat adalah taat kepada kehendak Allah. Satu-satu secara cepat ya. Ketabahan. Saudara, ketabahan itu adalah hati yang tabah. Supaya kita tetap tabah menghadapi situasi kondisi yang seperti ini, supaya kita tabah, kita perlu apa saudara? Supaya saya tabah, kita perlu apa saudara? Perlu duit? Supaya saudara tabah, saudara perlu duit? Saudara perlu makan? Tidak. Supaya kita tabah, kita perlu kekuatan. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan pada beberapa minggu yang lalu, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan segala perkara aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberi berkat. Bukan. Tapi kekuatan itu termasuk paket berkat, saudara. Ya, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan yang melimpah-limpah itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Jadi kita harus minta kekuatan. Ya, setiap hari kita berdoa, pagi hari berdoa, malam hari berdoa. Kita minta kekuatan kepada Tuhan. Jangan minta berkat-berkat toh, ya saudara ya. Minta juga kekuatan dari Tuhan supaya kita tabah menghadapi segala sesuatunya. Dan yang kedua adalah ketekunan. Nah ini saudara, ketekunan ya. Kita harus menghadapi segala sesuatunya tetap bertahan. Ya, sekalipun itu kita harus mengalami hal-hal yang sulit, yang sukar, yang tertantang, ya. Mungkin itu beresiko buat kita. Ayo kita tetap bertekun, tetap bertahan, tetap bertekun. Saudara, tetap bertekun. Contoh Alkitab yang sangat jelas sekali adalah Ayub. Ya, Ayub itu sekalipun sudah diolok sama istrinya itu adalah belahan jiwa, saudara. Tapi cek mentolonnya, what is mentolong? Apa ya? Cek teganya. Cek teganya ngomong sama Ayub, wis kamu nggak mati yo. Nah saudara, ini istri apa ini saudara? Ya saya yakin di sini tidak ada yang seperti itu ya saudara ya. Ya tapi Ayub mengalami ini saudara. Dia diolok sama sahabat-sahabatnya, dia diolok sama istrinya. Waduh saudara. Dan ngoloknya itu habis-habisan loh saudara, nggak nyindir udah. Tetapi saudara, namun Ayub tetap bertekun di dalam kesalehannya. Dia tetap menampilkan pribadinya, tetap bertekun kepada Allah. Masa kita mau menerima yang baik-baik saja, maksud yang elek yang mau kita terima? Tidak apa-apa, yang elek pun kita harus terima kalau itu memang seizin dari Tuhan. Saudara, inilah Ayub. Dia tetap bertekun. Kita tahu akhir ending dari kehidupan Ayub, luar biasa. Ya, Tuhan melipat gandakan semuanya. Karena apa kuncinya? Dia tetap bertekun di dalam kesalehannya. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang saudaraku, bagaimana dengan aplikasi kita hidup sehari-hari? Dengan kita melihat bertekun seperti Ayub ini saudara. Tetap bertekun, tidak putus asa, tidak kecewa dengan situasi yang ada.
Kalau harus mengalami kegagalan, tidak kemudian untung saudara, karena kegagalan itu merupakan awal dari keberhasilan kita, merupakan pengalaman. Tuh saudara yang kasih di dalam Tuhan. Jadi janganlah sampai saudara itu harus mutung, kecewa, putus asa. Ya, saya memberikan contoh, misalnya sebagai seorang pekerja, ya, sebagai seorang pekerja, tekunlah dalam pekerjaanmu. Jangan, aduh kerjaannya kok gini-gini aja sih, bosen, bayaran nggak naik-naik. Saudara, zaman sekarang seperti ini jangan terlalu banyak sambat, mengeluh. Terima kasih sama Tuhan, saudara masih bisa bekerja. Terima kasih sama Tuhan. Banyak yang lainnya di PHK, dirumahkan, di rumah saja. Saudara, jadi saudara, sebagai pekerja, tekunlah di dalam pekerjaan yang ada. Sebagai pelayan Tuhan, bagaimana saudara? Saudara, yang namanya manusia memang bisa sambat, tapi tidak boleh saudara ya. Sebagai pelayan Tuhan, bertekunlah di dalam melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, ya saudara. Firman Tuhan katakan supaya kita bertekun dalam situasi pandemi yang seperti sekarang ini. Ya, kita mungkin apa ya saudara ya? Mungkin kita mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Ya, pasti ini ya saudara ya. Sekarang ini pandemi ya, pandemi COVID-19. Waduh, berdampak sekali ya saudara ya. Mungkin kita harus mengalami kesukaran, kesulitan dalam hal ekonomi. Mungkin kita berkata usaha sepi, mungkin usaha kita, toko kita, apa ya, usaha kita mungkin jadi sepi. Wis saudara, tetap kita bersyukur. Tetapi itu kalau bisa saya menghimbau, itu tidak usah diperkatakan, wis tokoku sepi, aku males berdoa. Jangan saudara. Tetap bersyukur, jangan diperkatakan dengan mulut kita. Oh, usahaku sepi, pekerjaanku sepi, aku tidak punya uang beras. Jangan berkata seperti itu saudara. Terjadilah nanti sesuai dengan apa yang kita ucapkan saudara. Ya, jadi bersyukur aja ya saudara. Mungkin pekerjaan kita terhambat, ya, penghasilan kita mungkin seret, ya, karena kita bekerja mungkin hanya 2 minggu sekali, ya, bergantian. Ya, tentunya tidak mendapat gaji yang full, ya saudara terima kasih. Ya, tetapi belajar untuk kita tetap bertekun. Amin saudara. Amin ya saudara ya, tetap bertekun, tetap bertekun. Sekalipun keadaan kita seperti ini, tetap bertekun. Dan sampai kita itu tidak makan. Saya bersyukur, maaf saja sedikit, ya. Sekarang ini Bapak Agus yang main keyboard sekarang sudah punya stand sendiri saudara. Saya ikut senang dan saya setiap hari mendoakan. Sekarang jualannya itu pagi dan sore. Pagi di tempat ini, sore di tempat ini, di tempat stand. Saya sudah doakan minggu yang lalu. Ya, sekalipun dia sempat WA, masih produk sepi, gem. Ya tidak apa-apa, telaten nono. Ya, mungkin belum orang banyak kenal ya, tapi telaten nono. Nah, saya melihat Agus ini orangnya dengan istri. Wow, mereka bertekun. Mereka bertekun. Dan mereka betul-betul bertanggung jawab dengan segala berkat-berkat yang mereka terima dari Tuhan. Kalau tidak salah saya pernah saksikan di akhir tahun di YWI kalau tidak salah. Ya, begitulah keadaan. Saya tidak usah mempamerkan, saya tidak usah mempromosikan, tapi biar Tuhan Yesus sendiri yang mempromosikannya. Bapak Agus, Maria Naya. Begitu mereka sangat berjuang, ya, bertekun mereka dengan usahanya yang kecil. Tadinya cuma 1 stand, atau tadinya mungkin cuma keliling-keliling tok ya. Akhirnya punya 1 stand, sekarang punya stand yang lain lagi. Dibuka sore hari. Saudara yang terkasih, kalau saudara mau belanja, silakan. Nggak kejauhan ya saudara. Kejauhan ya. Atau saudara bisa order, ya bisa order. Bapak Agus, saya order pindang, keranjang, nah gitu ya, atau pisang 1 don, nah silakan boleh, bisa ya Pak Agus ya, diantar ya, diantar katanya, bisa saudara, kalau mau pesen daging, mau pesen, ada semua, ada kok, ya, puji nama Tuhan saudara yang terkasih, ya pokoknya kita harus bertekun, dari yang kecil terus bertekun,
Tuhan katakan kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Amin saudara? Amin, puji Tuhan ya saudara. Dan yang ketiga, ada 4 ini saudara. Saya nanti minta waktu sedikit karena ini ada dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa jangan sampai iman kita ini tergoncangkan karena kesusahan-kesusahan yang ada. Tampilkan aja di layar yang sini, mungkin cuma bisa membacanya. Ya, 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Di situ diingatkan bahwa kita jangan sampai goyang iman kita. Ya, karena kesusahan-kesusahan yang ada, karena situasi pandemi ini, saudara, jangan sampai iman kita menjadi goyang. Sesulit apapun harus kita hadapi, tetap kita harus mempertahankan iman kita. Nah, kalau ini harus kita baca Yudas tidak ada fatsanya ya. Yudas tidak ada fatsal. Yudas ayat 3 langsung. Ini yang penting juga. Ya, iman percaya yang bagaimana? Supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap tabah, supaya kita tetap bertekun. Iman percaya kita bagaimana? Nah, Yudas ayat yang ketiga, di bagian yang terakhir itu, supaya. Kita baca mulai supaya. Kita baca sama-sama ya, hitungan sampai 3. Supaya kamu tetap berjuang. 1, 2, 3. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sekali lagi, orang-orang kudus itu adalah saudara dan saya. Jadi kita harus tetap berjuang mempertahankan iman kita. Jangan sampai iman kita loyo. Aduh, aku sepi. Aduh, terus iman kita jadi loyo. Ya, saudara jangan ya saudara ya. Ya. Dalam Yesaya juga dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Bukan kita percaya kepada Tuhan karena ketika ini, atau pada saat-saat yang tertentu saya percaya kepada Tuhan. Tidak, kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Jangan sampai saudara kita terjadi percaya sama Tuhan hanya dok-doknya, atau hanya mencari kesempatan. Jangan terjadi hanya untuk mencari ketenaran, untuk mencari popularitas, untuk mencari prestasi, untuk mencari kedudukan. Wow, kita menjual iman kita. Wis, gak Tuhan Yesusan. Saudara, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kemudian kita rela melepaskan iman kita. Jangan sampai itu terjadi. Apapun situasi kondisinya yang sekarang ini terjadi, pandemi ini, kita mau tetap tabah, kita tetap tekun, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir adalah taat, dikunci dengan yang penting orang-orang kudus adalah taat. Yang terakhir, coba tulisan taat dibalik menjadi apa saudara? Taat. Di balik kita tetap taat, saudara. Artinya saudara, kita harus tetap taat kepada kehendak Tuhan. Wahyu 1 ayat yang ketiga, di situ akan dikatakan, berbahagialah orang-orang yang membaca, yang mendengarkan, serta menuruti, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, itu adalah orang-orang yang berbahagia di hari-hari yang terakhir ini saudara. Apa sih yang kita harus persiapkan? Kalau saya boleh bertanya kepada saudara, akhir-akhir ini, di musim pandemi ini, apa yang harus saudara persiapkan? Sembako? Uang? Tidak, saudara. Yang harus kita persiapkan dalam situasi kondisi yang seperti ini, di hari-hari yang terakhir ini, yang harus kita persiapkan adalah 4 hal tadi. Ketabahan, ketekunan, iman percaya, dan kemudian taat. Hal 4 hal ini yang harus kita ikuti dan kita lakukan. Ya. Taat yang terakhir saudara. Ya. Di urutan itu adalah taat. Karena apa saudara? Dalam Matius 7 saudara tahu semuanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, 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 itu yang masuk surga. Bukan saudara. Oh, saya ikut Tuhan Yesus sudah sekian puluh tahun, seumur hidup saya. Mulai saya bayi pelocor, saya langsung ikut Tuhan. Bukan itu jaminannya saudara. Yang menentukan kita
adalah langkah kita yang terakhir. Bukan langkah yang pertama, tetapi langkah yang terakhir, saudara. Dan orang yang melakukan kehendak Allah, itulah tempat kita surga yang kekal. Sekali lagi, bukan orang yang berseru Tuhan, 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 pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini, itu, menjadi orang Kristen sudah sekian lama. Bukan itu yang menjadi jaminan kita masuk surga. Tetapi jaminan kita surga yang kekal adalah kita taat kepada firman Tuhan. Ini adalah otoritas Allah yang tertinggi. Kita harus taat kepada ini. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang dikasih. Ya, marilah dalam situasi kondisi ini, dengan imun kita, imun itu apa? Stamina, ya. Dengan imun kita, dengan stamina kita, dengan imun kita, dengan iman kita, kita akan menjadi disebarkan di Facebook, medsos. Imun, iman, saudara bentar. Imun, iman, aman. Jadi saudara, dengan imun kita disertai dengan iman kita yang kuat, maka kita akan menjadi aman di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, perhatikan, imun, iman, aman. Ya, puji nama Tuhan, sampai kita menuju garis finish kita, yaitu surga yang kekal. Jadi saudara, kita harus jaga loh kesehatan kita, imun kita. Imun, iman, aman, masuk surga yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semuanya. Saya undang bacaan musik. Mari kita akan sama-sama bagi berdoa. Kita akan masuk ke dalam doa. Sekalipun kami tidak melihat jalan Tuhan, sekalipun kami tidak mengerti rencana Tuhan yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami, kami tetap percaya kepada Tuhan, karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami itu adalah yang terbaik, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, firman-Mu sudah disampaikan, biar semuanya itu boleh termaterai dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.